Bayangin lu lagi nyantai dengan hidup lu yang gitu-gitu aja, lalu tiba-tiba aja ada perempuan yang datang ke lu terus dia bilang, 君の膵臓を食べたい! aneh lah ya pasti, tapi itulah premis dari anime ini. Sebuah anime yang menceritakan sebuah tokoh laki-laki bernama Haruki Shiga dan tokoh wanita bernama Sakura Yamauchi. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Haruki adalah seorang lelaki anime pada umumnya yang pendiam dan suka mencari ketenangan. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah buku di rumah sakit. Ditulis di halaman depannya, Hidup Bersama Kematian, yang berisikan catatan mengenai keseharian seseorang, tentang pankreas, dan tentang kematian. 私のなんだ。 Buku itu tidak lain adalah milik seorang gadis teman sekelasnya, Sakura. Tapi karena tidak ingin basa-basi, Haruki segera memberikan kembali buku itu. Sakura pun menceritakan bahwa dia mengidap penyakit pankreas dan memberitahunya bahwa dia akan mati. Hanya untuk Haruki menjawab dengan ekspresi paling datar dan tidak peduli. Dan itu mengagetkan dirinya. Ketika perjalanan pulang dari rumah sakit, Sakura mengikuti Haruki. Tidak mau diganggu, Haruki mengatakan dia seharusnya menghabiskan sisa hidupnya sepenuh hati, yang mana justru diartikan oleh Sakura sebagai lampu hijau, membulatkan keinginannya bahwa Haruki yang mengetahui rahasia akan penyakitnya inilah yang akan menemaninya di sisa hidupnya ini. Mulai dari sana, Sakura dan Haruki semakin dekat, dengan Sakura yang ikut menjadi petugas perpustakaan di mana Haruki berada, mengajak Haruki bepergian ke kafe, hingga pergi ke pantai di mana Haruki sempat bertanya, apakah Sakura benar-benar akan mati? Dan kepada Sakura, apakah tidak apa jika hanya dia seseorang yang mengetahui rahasia ini, yang bahkan dirahasiakan dari Kyoko, sahabat terdekat Sakura sendiri. Sakura hanya menjawab bahwa hanya dirinya lah yang bisa menerima kenyataan ini tanpa harus mengistimewakan dirinya. Karena itulah dirinya saja sudah cukup. Namun berkat semua ini juga, rumor beredar akan hubungan mereka yang mana cukup mengganggu Kyoko, sahabat dari Sakura itu sendiri. Namun karena Sakura yang terus mengatakan bahwa Haruki hanyalah teman baiknya, dia memilih untuk tidak bertindak lebih jauh. Suatu hari di hari libur, Sakura mengajak Haruki pergi berlibur 2 hari 1 malam. Dalam perjalanan itu, mereka terpaksa menginap satu ruangan akibat kesalahan hotel, yang mana mengistimewakan ruangan mereka dengan kamar yang mewah. Di ruangan yang hanya berisikan mereka berdua, Sakura mengajak Haruki bermain 10 ronde permainan Truth or Dare. Hanya permainan biasa hingga di bagian akhir, di mana Sakura memberikan 2 opsi, mengatakan 3 hal yang paling disukai Haruki kepadanya, atau 運んでって。 di sana Haruki memilih opsi yang kedua. Dan di permainan yang ke-10, akhir dari permainan, Sakura mendapatkan kesempatan yang terakhir, mengatakan bahkan walau dengan semua tawa itu, ia sebenarnya masih amat takut akan kematian, dan menanyakan kepada Haruki apa yang sebaiknya dia lakukan. Haruki yang sempat melihat isi tas dari Sakura memilih tidak menjawab pertanyaan itu, dan sekali lagi memilih untuk masuk ke opsi kedua, yaitu opsi tantangan. Di sekolah, Kyoko menyudutkan Haruki, mengatakan apa sebenarnya perasaannya kepada Sakura, dan apakah dia bisa dengan tegas mengatakan bahwa dia bisa menjaga Sakura. Di sana, Haruki hanya diam, tak mampu menjawabnya seraya Kyoko pergi karena tak tahan dengan dirinya. Tidak lama kemudian, di perpustakaan, Sakura mengajak Haruki ke rumahnya. Walau Haruki awalnya menolak, Sakura langsung teringat dengan sebuah buku berjudul Pangeran Kecil oleh Saint-Exupéry yang dulu pernah dibacanya. Dan walau Haruki ternyata mengetahui akan buku itu, namun ia belum pernah membacanya, sehingga Sakura menggunakan alasan itu untuk mengajaknya. Gelap, kosong, tak bersuara, kecuali di satu ruangan di mana mereka berada. Entah bagaimana, dengan rencana awal meminjamkan buku, Haruki terjebak dalam keadaan bermain game dengan Sakura. Hingga di satu momen di mana Sakura bertanya, apakah Haruki mungkin ada kesempatan menyukai dirinya yang ditanyakan secara tiba-tiba, hal itu membuat Haruki merasa campur aduk. Akibat hal itu, Haruki segera berdiri dan menanyakan di mana bukunya. Hendak bergegas pergi ketika Sakura tiba-tiba memeluknya.
mengatakan dia selalu ingin melakukan ini dengan orang yang tidak dicintainya. Itu hanyalah candaan, ucap Sakura. Namun, bagi Haruki, itu sudah kelewat batas. Amarahnya ia keluarkan. Namun pada akhirnya, ia kembali tersadar bahwa ia telah melewati batas. Di luar rumah, mantan dari Sakura berada di sana. Dan karena merasa cemburu, ia memukul Haruki. Di sanalah Sakura muncul kembali dan membela Haruki. Dan di hari itu, banyak hal terjadi. Banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dengan penjelasan semata. Tapi satu hal yang pasti, di hari itu tercipta sebuah ikatan yang lebih dalam untuk mereka. Tetapi untuk mencapai kebahagiaan akan selalu ada kesusahan yang menanti. Sakura masuk ke rumah sakit dan harus dirawat inap di sana. Ketika Haruki datang mengunjungi, Sakura nampak masih ceria dan mengajaknya bermain permainan Truth or Dare lagi. Di sana, Haruki bertanya kepada Sakura, "Apa arti dari sebuah kehidupan?" Sakura merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab. Menurutnya, hidup itu bisa menggerakkan hati seseorang, menerima seseorang, menyukai seseorang, ataupun membenci seseorang, senang saat bersama seseorang, menggenggam tangan seseorang, bahwa jika sendiri, maka orang lain tidak akan pernah mengerti akan keberadaan diri seseorang, bahwa hubungan antar manusia adalah bukti tentang hidup ini, adanya hati karena adanya semua orang, adanya tubuh karena disentuh oleh semua orang. Hidup pasti punya arti. Dengan memilih sendiri, seperti dirinya dan Haruki, seperti hidup mereka saat ini. Sayangnya, karena Sakura ini bukan karakter yang kayak Sukuna yang punya unlimited plot armor, jadwal rawat inapnya bertambah selama 2 minggu. Dan bukanlah anime dengan nuansa romance tanpa adanya skin kembang api, yang membuat penonton seakan merasakan apa yang dirasakan oleh Haruki dan Sakura. Dan di sana, Haruki untuk pertama kalinya menyatakan kepada Sakura bahwa dia ingin Sakura hidup, menunjukkan perasaan peduli yang selama ini tidak pernah ia rasakan sebagai orang yang terus menutup diri dari dunia. Dan sebuah kejutan, Sakura keluar dari rumah sakit. Yes! Ternyata ini gak bakal kayak anime April itu. Kali ini penyakit gak bakal. Bagaikan badai yang tidak diundang, Sakura tewas dibunuh. Setelah beberapa waktu, Haruki pun sudah mulai dapat menerima kenyataan dan kembali mendatangi rumah Sakura untuk mendoakan serta menanyakan tentang buku harian Sakura yang ternyata sudah dititipkan Sakura lewat ibunya untuk diberikan kepadanya. Sebuah buku yang berisikan kisahnya semenjak tervonis penyakit pankreas serta kenangan berharga yang ia rasakan bersama Haruki. Dan juga sebuah pesan terkhusus untuknya, bahkan jauh sebelum pertemuan di rumah sakit kala itu, ketika dirinya sudah mulai merasakan ketertarikan akan sosok dirinya yang menutup diri itu, menyampaikan perasaan yang ia rasakan, yang bukan merupakan itu seorang kekasih, namun juga bukan itu hanya sekadar teman. Dan mengapa selama ini Haruki tidak pernah memanggil namanya, dan kenapa ia juga tidak pernah menyebut nama Haruki? Akan rasa takut mereka berdua jika menyimpan yang lain di dalam hati mereka, serta keterikatan mereka yang nampak ditakdirkan akan Sakura yang berarti bunga sakura dan Haruki yang berarti musim semi. Seakan 17 tahun hidupnya adalah untuk pertemuan ini. Pada akhirnya, tersisa satu hal lagi yang Haruki harus lakukan, hal yang merupakan permintaan langsung dari Sakura kepadanya semasa hidupnya, agar dirinya dan sahabatnya, Kyoko, dapat menjalin pertemanan. Pada akhirnya, anime ini mengajarkan kita bahwa terkadang dalam hidup akan ada momen tak terduga yang walaupun hanya segenap, justru dapat mengubah jalur hidup kita selamanya. Seperti Haruki yang tadinya hanyalah lelaki pendiam dan takut untuk berinteraksi, berkat kebersamaannya dengan seorang gadis yang datang entah dari mana, dan walau hanya sementara, seakan membuka arti asli dari namanya, melengkapi apa yang selama ini hilang dari dirinya. Dan seperti Sakura yang walaupun hidupnya singkat, dapat merubah hidup seseorang sepenuhnya. Nyaris sama seperti bunga sakura yang datang hanya pada satu musim.
Anime ini tidak pernah tentang hanya sebuah romansa, melainkan penuh dengan makna kehidupan yang kadang dilewati oleh manusia. Mungkin dalam hidup kita pernah memiliki seorang teman yang datang lalu pergi, namun meninggalkan banyak hal dan pelajaran kepada kita. Atau jika tidak, justru mungkin tanpa sadar kitalah orang itu bagi mereka. Seseorang yang tanpa kita sadari berhasil merubah hidup seseorang sepenuhnya. Dan hal itu harus membuat kita sadar akan seberapa pentingnya untuk berbuat baik, agar ketika kita diingat oleh seseorang adalah karena membawa perubahan yang baik dan yang bukan yang buruk. Anime ini sendiri memiliki cerita kelanjutan berupa novel yang nantinya akan Mimin rencanakan untuk dibuat video. Namun untuk sekarang, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin harap penjelasan Mimin mudah dimengerti. Jika ada yang salah, boleh banget untuk teman di bawah untuk memberi masukan. Sekian, terima kasih.